Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arif Fadila di Gio TV. Kali ini kita sedang berkunjung di rumah orang besar. Beliau merupakan akademisi, advokat, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Surya Wiranto, SHMH. Jadi kita lagi berkunjung ke rumah beliau, ini suatu kebanggaan, suatu penghargaan. Kita bakal banyak bicara soal kekuatan laut di Indonesia, bagaimana dari dulu sampai hari ini, bicara soal Laut Selatan, bicara soal wilayah perbatasan, sampai nanti kita sedikit menyinggung soal Panglima barangkali Pak, yang sedang gencar dibicarakan di media massa. Jadi bicara Indonesia merupakan negara maritim, yang sudah kita tahu bersama 2/3 negara kita merupakan perairan. Bahkan di dunia pun demikian. Wilayah laut lebih besar dibanding wilayah daratan ya Pak. Bicara soal dunia. Ada sekitar mungkin 70% perbatasan atau perdagangan ya, yang dilakukan di wilayah laut. Ini menjadi satu hal yang perlu didiskusikan juga dengan Bapak Surya Wiranto. Karena apa? Karena ini menjadi penting untuk kita bahas, baik untuk diskusi maupun nanti untuk rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintah. Jadi hal-hal ini perlu disampaikan ke publik bahwa ada hal-hal penting yang perlu difikirkan dan perlu kita diskusikan. Sehingga ini nantinya menjadi informasi yang bermanfaat bukan saja untuk kita tapi untuk semua. Oke, terima kasih Pak atas waktunya Pak Surya. Ya, terima kasih juga kunjungannya Mas Arif. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, masih sehat-sehat aja ini di tengah COVID. Jadi selama PPKM ngapain aja nih Pak selama PPKM Pak? Ya sama PPKM ini banyak work from home ya. Saya ngajar pun online ya, kemudian bekerja juga online ya. Kecuali terpaksa ada rapat besar, nah saya baru hadir gitu ya. Iya. Jadi masih tetap work from home ya, masih ini Pak ya? Iya, kita patuh pada perintah negara ya, untuk menjaga supaya semuanya sehat, semuanya terbebas dari COVID. Iya, amin. Semoga nih COVID cepat berlalu. Jadi perlu sahabat Gio tahu bahwa keberadaan kita berdua ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Artinya kita sudah melakukan vaksin dan sudah PCR. Jadi sudah aman lah. Baik, langsung saja Pak. Jadi bicara soal negara Indonesia Pak. Ini negara Indonesia itu kan dikelilingi wilayah laut Pak, atau wilayah perairan Pak. Betul. Dan itu berdampingan dengan beberapa negara, dari India sampai Australia Pak. Nah ini kan kalau misalkan ke selatan kan. Nah kira-kira tantangan utama Pak untuk kita di Indonesia apa sebenarnya Pak? Mungkin bukan hanya keuntungan kita saja yang punya laut besar dengan sumber daya yang melimpah gitu, tapi pasti ada tantangan-tantangan secara otomatis Pak. Kira tantangan utama yang harus kita hadapi itu apa Pak? Ya, jadi kalau kita lihat geografi Indonesia itu kan tadi udah sampaikan ya, terdiri dari pulauan ya, negara kepulauan, dan kita berada di titik silang dunia antara dua benua, dua samudra. Nah, di wilayah kita itu terdapat 4 choke point dari 9 choke point dunia. Jadi choke point itu adalah alur-alur sempit tapi yang dilewati oleh lalu lintas kapal-kapal internasional. Seperti Selat Malaka, Selat Singapura itu kan juga 60% wilayah kita. Kemudian ada Alki 1, Alki 2, Alki 3. Ya, itu semua tempat laluan kapal-kapal internasional ya. Lebih kurang 80-90% perdagangan dunia lewat sana. Nah, jadi betapa pentingnya lokasi kita ini ditentukan jadi geopolitik, geoekonomi. Sehingga sudah sangat tepat bahwa presiden kita ini punya gagasan tentang poros maritim dunia. Kemudian tol laut, menyambungkan dari satu pulau ke pulau lainnya, khususnya wilayah barat dan timur ini kan terjadi ketimpangan. Nah ini pendulumnya ini dicoba diratakan gitu ya, dengan membangun fasilitas infrastruktur di wilayah timur, di mana dengan pembangunan itu nantinya mereka bisa berproduksi, ada jalan transportasi baik ke bandara maupun ke pelabuhan, dan itu bisa digerakkan ke barat, sehingga ini seimbang gitu.
termasuk juga tentang poros maritim dunia. Ya, artinya kita yang punya posisi geografis strategis ini ya, dari sisi politik, ekonomi, strategi juga. Nah, ini harus dikembangkan ya. Nah, program poros maritim dunia yang sudah dituangkan dalam kebijakan kelautan Indonesia itu merupakan pedoman bagi seluruh kementerian lembaga untuk masing-masing menyiapkan diri ya, membuat strategi-strategi dalam rangka memberdayakan laut ya, memberdayakan maritim. Kan tujuannya untuk menjadi negara maritim yang besar, yang kuat ya, yang punya daya saing ya. Nah, dari situlah angkatan laut pun juga harus segera menyesuaikan gitu ya. Artinya angkatan laut kita ini juga angkatan laut yang harus berpikiran dunia gitu ya. World class navy gitu ya. Bagaimana tulisan Profesor Marsikal Martio ya. Wah, itu kan ada world class navy. Nah, dibangunlah angkatan laut itu dengan kekuatannya ya. Baik kekuatan kapalnya, kekuatan pesawatnya, pangkalannya, marinirnya, termasuk pasukannya ya. Itu untuk mendukung semua aktivitas berada di laut. Bagaimana tadi kan ada permasalahan-permasalahan yang dibatasi ya, karena kita berbatasan dengan 10 negara maritim. Kemudian dilewati oleh Silent of Communication, Silent of Trade. Tentu banyak sekali tantangan-tantangan ya. Yang nyata itu ya antara lain penyelundupan, ya, kemudian illegal fishing, illegal logging, narkoba, kemudian transshipment di laut, dan juga termasuk terorisme. Nah, ini siapa yang bisa mengatasi itu? Ya pasti yang bertugas di laut ya. Nah, kita bersama negara-negara tetangga itu, 10 negara itu sudah men-set up apa yang dinamakan coordinated patrol untuk menjaga wilayah masing-masing ya, saling koordinasi, saling exchange of information, saling bertukar intelijen dan sebagainya. Nah, supaya nantinya setiap ada ancaman, gangguan, tantangan, hambatan itu bisa diatasi bersama ya. Jadi 10-nya seperti itu. Khusus Selat Malaka karena itu selat internasional. Kita sudah melaksanakan yang namanya trilateral coordinated patrol antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ya. Sampai sekarang masih berjalan. Demikian juga di wilayah timur ya, sejak ada hambatan, gangguan dari kelompok Abu Sayyaf, kita juga men-set up trilateral juga antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ya. Nah, dengan demikian sudah nampak bahwa kekhawatiran terhadap keamanan maritim ini sudah semakin menurun. Nah, ini kedepannya bagaimana? Ya, karena setup daripada negara maritim yang besar itu on the way gitu loh. Nah, untuk mendukung itu, ya mestinya calon pemimpin kita itu harus ada yang berpandangan tentang kemaritiman yang luas, sehingga bisa memahami situasi ini, baik dalam negeri maupun konteks regional ASEAN, Asia Pasifik maupun konteks global gitu ya. Nah, itu nanti mungkin larinya ke arah siapa kira-kira calon pemimpin kita yang cocok gitu ya. Ini kalau misalkan ini Pak bicara soal Laut Cina Selatan katakan Pak. Ini kan beberapa kali juga akhirnya timbul beberapa gesekan, percikan gitu Pak. Dan akhirnya berimbas kepada Indonesia. Sebenarnya apa kepentingan Indonesia di sana, Pak? Apa kepentingan Indonesia di sana? Apa Indonesia hanya negara yang terdampak saja dari konflik negara lain atau apa sebagainya gitu? Apa sebenarnya kepentingan Indonesia di sana, Pak? Ya, sekali lagi bahwa wilayah Indonesia itu termasuk adalah wilayah di Laut Natuna Utara ya, di utaranya Natuna itu. Nah, di mana di daerah itu sudah daerah paling selatan daripada potensial konflik antara paling tidak antara 6 claimant state ini ya, Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, Vietnam, sama Brunei. Paling tidak itu. Kemudian negara-negara lain yang berkepentingan di sana, ya seperti Amerika dengan sekutunya. Kita lihat akhir-akhir ini sudah hadir
Kapal induknya Inggris ya. Jerman juga mau kirim, Perancis sudah pernah hadir sini dengan kapal selamnya, Jepang juga demikian. Nah, kita ini sebagai pemilik beranda depan kita itu berada di sana gitu. So what should we do ya? What should we prepare untuk menjaga paling tidak di sana. Di sana juga ada Arki 1, keluaran Arki 1 ya menuju laut Natuna Utara itu. Nah, sehingga kita juga perlu memikirkan strategi-strategi maritim kita untuk menjaga wilayah kita di sana. Ya, walaupun pemerintah kita ini sudah jelas menegaskan ya, Bu Menteri Luar Negeri sudah menjelaskan bahwa we don't have any problem, any conflict with China especially ya. Tapi kenyataannya Cina dengan klaim dan lainnya tetap berada sana dan tetap menguasai wilayah itu dengan kapal-kapal ikannya ya, maritim milisianya, kemudian dikawal oleh Coast Guard-nya, dikawal oleh kapal perikannya mereka. Nah, ini kan jadi kendala bagi kita. Ya. Ada juga di sisi utara bagian baratnya dengan Vietnam, sama juga. Masalah kita batas landas kontinen selesai, tapi masalah ZE-nya, kolom airnya itu sampai sekarang belum selesai. Nah, kita banyak monitor kan ada gangguan-gangguan di sana ya. Jadi kita merasa itu ZE kita, wilayah kita, mereka juga merasa miliknya. Akhirnya ya tangkap menangkap gitu ya. Sampai kapalnya pernah bertumburan. Nah, ini kan kejadian-kejadian ini yang dampaknya nanti pasti dampak internasional. Itu perlu pemikiran-pemikiran strategis ya oleh pemimpin ya. Nah, kalau berkaitan dengan pertahanan dan keamanan di laut ya pasti dari pemimpin yang paham tentang kelautan, kemaritiman, bagaimana mempertahankan negara maritim ini gitu, negara kepulauan ini gitu ya. Jelas Laut Cina Selatan situasinya sudah makin panas gitu ya. Siapa nanti yang bisa memahami situasi ini dan bisa menanggulanginya gitu ya. Nah, itu nanti kembali ke masalah pertanyaan tadi ya tentang Panglima TNI ini menarik. Bisa saya simpulkan ini Pak ya, kayak akhirnya bicara soal negara Indonesia yang maritim Pak, di mana akhirnya laut ini menjadi sabuk pertahanan di Indonesia Pak. Yang penting untuk akhirnya ya nanti kembali akhirnya ke pemimpin tadi. Ya kan sebagai negara maritim, negara kepulauan ya, kita itu ada laut teritorial ya, itu mulai 12 mil ke dalam, termasuk perairan kepulauan sama perairan pedalaman ya. Itu wilayah yang betul-betul berdaulat penuh kita ya, gunakan regulasi nasional kita. Sedangkan di luar itu ada zona tambahan, ada zona ekonomi eksklusif, ada landas kontinen. Itu kita punya hak berdaulat ya. Itu wilayah yurisdiksi kita. Nah, jadi kalau bicara ikan di sana, itu hak kita, hak berdaulat kita. Betul. Jangan sampai nelayan Vietnam, misalnya nelayan Cina, nelayan Malaysia atau yang lainnya itu ngambil ikan di sana ya, tanpa izin kita, nggak boleh. Nah, kita juga punya kekuatan laut untuk patroli sana ya. Itu ada dari Bakamla ya, kemudian ada juga dari PSDKP KKP ya, dan juga Angkatan Laut yang membackup apabila unsur patroli ini mengalami gangguan misalnya dari kapal pengawal yang ada di negara asing ya. Nah, hal-hal seperti ini kan ini terjadi terus dari tahun ke tahun ya. Nah, ini siapa yang bisa memikirkan untuk menyelesaikan ini gitu loh. Nah, saya lihat ini mungkin kita menginjak ke arah itu ya, ke arah pemimpin kita yang pas gitu ya. Saya lihat seperti Pak Yudo Kasal ini kan pernah menjabat Panglima Armada Barat. Ya. Panglima Komanda 1. Jadi beliau betul-betul sudah menguasai wilayah perairan di barat ini. Kemudian beliau pernah menjadi Panggugap Ilhan. Ya, 1. Yang wilayahnya juga di wilayah barat itu. Mengkoordinasikan ketiga angkatan ya. Termasuk membangun kekuatan, membangun pangkalan di Natuna untuk persiapan apabila spill over dari kejadian-kejadian yang ada di Laut Cina Selatan atau Laut Cina Timur itu mengarah ke kita. Nah, kita harus siap menangkalnya seperti itu. Nah, ini perlu disiapkan pemimpin yang tepat gitu ya. Jangan sampai
salah memilih pemimpin. Karena tantangan ini udah depan mata ya. Setiap saat akan pecah ini ya. Konflik lokal di wilayah Laut Cina Timur maupun di wilayah Laut Cina Selatan. Nah, kita yang berada di beranda depan ini mestinya harus siap-siap gitu. Siap-siap kekuatan kita darat, laut, udara. Nah, siapa yang terbiasa melakukan pembinaan ya, menyiapkan kekuatan 3 matra ini siapa? Ya, kalau saya pribadi sih ya pejabat yang sudah pernah menduduki jabatan-jabatan strategis ya di Angkatan Laut maupun di Kopgab Wilhan. Nah, ini sekarang menuju kepada Panglima TNI ya, siapa yang pas. Nah, kembali lagi ya, mulai dari visi, misi, ya tantangan-tantangan yang bakal kita hadapi ya ke depan ini, yang di depan mata Laut Cina Selatan ini, ya saya berpikir Panglima TNI yang cocok ya dari Kasal gitu ya, Pak Laksamana Yudo Margono, itu yang paling tepat karena dari pengalaman tadi selama kedinasan ya, kemudian penugasan di laut ya, kemudian Angkatan Laut ini kan juga internasional ya kita sifatnya ya, kita berhubungan dengan Angkatan Laut di kawasan maupun di dunia ya, banyak program-program kerjasama seperti Navy to Navy Talk ya, kemudian tadi bilateral atau multilateral exercises ya, patrol bersama dan sebagainya. Itu pandangan saya seperti itu. Gitu. Ini sebelum akhirnya kita menginjak ke bicara soal siapa Panglima ke depan gitu, Pak. Ini kita pengen bicara soal Panglima tertinggi kita adalah Presiden, Pak. Mau nggak mau Panglima tertinggi kita adalah Presiden Joko Widodo. Beliau sudah dari 2014 sampai hari ini, ini selalu menggaungkan langkah-langkah besar berkaitan dengan negara poros maritim di dunia kan, di Indonesia. Bagaimana akhirnya kita minimal membantu mewujudkan itu, Pak? Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Betul. Gimana gitu, Pak? Jadi sisa jabatan beliau ya, sisa masa jabatan yang 3 tahun ini itu memang harus betul-betul dimaksimalkan gitu ya, sehingga visi misi yang sudah dibangun sejak beliau dilantik ya, beliau dilantik itu kan sudah menyampaikan jangan membumi laut ya, lautnya masa depan kita, harus kita jaga gitu ya. Bahkan kejadian-kejadian Laut Cina Selatan kalau Anda monitor ya, kapal kita sampai nembak kapal Cina, kemudian Cina protes ya. Itu justru pemimpin kita, pemimpin tinggi TNI itu ada di situ. Ya. Dan memberikan statement ya, jaga dan pertahankan NKRI ya. Kedaulatan NKRI. Artinya apa? We show the word ya. Jangan main-main dengan kedaulatan, hak berdaulat kita. Ya, contohnya ini. Ya, waktu itu kan pada periode pertama, wah, Bu Susi ramai sekali ya, menggelamkan kapal, nembak kapal dan sebagainya. Ini untuk efek jera, supaya yang tadi kegiatan-kegiatan ilegal ini betul-betul mulai kita kikis, karena itu merugikan, sangat merugikan ekonomi Indonesia ya, dari sisi ekonomi kelautan ya. Nah, kemudian tantangan lain tadi yang saya katakan ada smuggling ya, penyelundupan bermacam-macam itu ya, terorisme di laut, perompakan dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin paling tidak sampai akhir masa jabatan beliau ini visi misi itu tercapai ya, keinginan Panglima besar ini tercapai ya, beliau juga harus menunjuk Panglima TNI-nya yang sejalan dengan pikiran beliau gitu ya. Jangan nanggung-nanggung, beliau dikasih kesempatan 2 periode 10 tahun ini. Ya selama ini oke lah, katakan sudah bagus. Nah, sisanya ini betul-betul harus jitu memilih pemimpin gitu, supaya visi maritim tadi bisa tercapai. Itu saya kira benar. Jadi bicara soal tadi, misalkan ada beberapa tantangan yang sudah sebutkan, baik dari terorisme, narkoba dan sebagainya, katakan Pak. Seberapa kuat Pak armada yang kita punya di Indonesia Pak untuk menjaga, kalau misalkan tadi bahkan bicara soal laut Natuna katakan, seberapa kuat atau seberapa siap kita untuk menjaga itu Pak?
Ya. sejauh ini? Jadi sebenarnya untuk kekuatan sistem senjata angkatan laut ya yang di set up untuk menjaga perairan Nusantara ini sudah diprogramkan sedemikian rupa dalam MEF ya, Minimum Exchange Forces, yang itu tahapannya 20 tahun ya, 2005 sampai 2024. Nah, dalam tahapan itu dibagi lagi menjadi tahapan-tahapan 5 tahunan ya kita bangun. Memang karena keuangan negara ini terbatas, tiap tahapan ini tidak bisa sepenuhnya tercapai. Ya. Tapi pemerintah tetap berupaya. Dan kita lihat terakhir ini Kementerian Pertahanan ya, Pak Menwan, Pak Prabowo juga tergelitik ingin membantu membangun kekuatan ini dengan mau beli frigate dari Italia, ya 8 frigate, kemudian mau beli kapal selam lagi dari luar negeri 3 kapal selam. Ini untuk makin menambah kekuatan itu, ya, yang tadinya sudah kita rancangkan dalam 20 tahun kita laksanakan, ternyata masih kurang gitu ya. Karena banyak kapal-kapal kita juga yang sudah tua, sudah uzur ya. Nah itu waktunya diganti. Ya, makanya pemerintah ini sudah meningkatkan industri pertahanan dalam negeri ya. Dalam hal pembuatan kapal ini, di samping PT PAL ada juga beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang ikut membangun kekuatan angkatan laut ya, kapal perang ini. Nah, dengan tercapainya MEF sampai 2024 nanti ya, sampai akhir masa jabatan beliau ini, dan memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin ya, sebagai wakil beliau di TNI yang langsung memimpin pasukan ketiga matra ini. Nah, itu jaminan stabilitas pertahanan keamanan di wilayah Nusantara ini akan terjamin. Demikian juga di wilayah-wilayah regional ya, maksud Laut Cina Selatan itu kan wilayah regional kita. Nah itu supaya bisa kita sebagai leading kembali ya. Indonesia ini kan paling besar, mestinya ya leading di ASEAN itu untuk memimpin, mengkoordinasikan bagaimana sih kita mengamankan Laut Cina Selatan ini. Jangan dong kita hanya sebagai dampak risiko spillover dari kegiatan mereka gitu. Nah kita bagaimana kita bisa involve ya. Kita sudah involve mereka, berusaha juga mencari pemecahan-pemecahan permasalahan dari konflik wilayah ini ya, dari 6 conflict state itu. Dan kita juga sudah present at sea ya. Kita hadir di sana, baik kekuatan pertahanan ya, karena di lautnya kita nyoba berbicara pertahanan dan keamanan. Pertahanan itu TNI ya, dalam hal ini TNI AL ya, dibantu TNI AU ya dengan pesawat tempurnya, pesawat patroli maritimnya dan sebagainya. Dan keamanan, nah keamanan Bakamla. Bakamla dibantu dengan stakeholder maritimnya yang operasi di sana ya. Jadi kalau di wilayah CTE, kita bicara CTE ini berarti sana ada Bakamla sama PSDKP KKP. Kemudian kalau di perairan teritorial itu ya unsur-unsur lain ya, ada Polairut sana, ada Bea Cukai, ya ada KPLP dan lain-lain. Gitu. Ini semuanya dikoordinasikan oleh Bakamla. Sehingga akan terjamin ya keamanan perairan kita ini. Karena Bakamlanya kan juga dari TNI AL ya, sama nama dia Aan Kurnia. Nah, ini jadi pas ini dari pemimpin tertingginya TNI, kemudian pemimpin TNI, termasuk bicara keamanan tadi Bakamla. Nah ini pas untuk sama-sama mengantisipasi tadi kejadian-kejadian yang mungkin akan spillover ke wilayah kita gitu. Betul. Dari sisi pertahanan maupun sisi keamanan. Nah, itu pendapat saya seperti itu. Jadi memang harus disiapkan sejak hari ini, Pak. Harus disiapkan ya. Bahwa hari ini Presiden juga harus menentukan dengan tepat gitu. Karena kita melihat tadi misalkan bicara soal tantangan dan peluang yang seharusnya diambil oleh Indonesia. Nah, kita ini, Pak, sedang ramai, Pak. Dibicarakan nih soal Panglima yang katanya bulan Juni, bulan Juli sampai nggak tahu nih kapan, Pak. Diundur sampai kapan saya juga nggak tahu, apa mungkin nanti barangkali sampai Pak Hadi pensiun barangkali.
kira-kira yang paling potensial, Pak, menurut Bapak yang paling potensial untuk menduduki posisi Panglima TNI hari ini, ya melihat situasi Indonesia hari ini siapa Pak kira-kira Pak? Ya, kalau saya lihat calonnya yang beredar di media sosial ini kan sudah jelas ya. Dari TNI AD, Pak Andika ya, Jenderal Andika Kasat, kemudian dari TNI AL Pak Yudo Margono ya, Laksamana TNI. Nah, dari dua calon ini saya lihat ya dua-duanya bagus gitu ya. Dua-duanya berkompeten lah ya. Tapi kembali lagi tadi ya ada visi besar yang harus kita capai gitu ya. Dan visi itu sudah dituangkan dalam kebijakan kelautan Indonesia ya, di mana semua stakeholder ini sedang menyiapkan ya. Sudah berjalan satu periode dan ini tinggal periode terakhir ini. Ya. Dan tinggal pemantapan. Jadi jangan sampai salah pilih. Kalau tadi saya katakan pemimpin besarnya punya visi misi seperti itu, tol laut dunia ya. Dari sisi pertahanan keamanan ini siapa yang cocok gitu ya. Tadi saya udah bicara di laut itu hanya dua, pertahanan keamanan. Ya. Kamlanya ini sudah jelas tadi. Bakamla yang megang ya, Bakamla yang mengkoordinir semua institusi yang bergerak di bidang pengamanan laut. Ya pertahanannya siapa gitu ya. Pertahanannya ini angkatan laut kan ada angkatan udara, mungkin ada angkatan darat juga yang membantu. Ya, yang cocok ya orang yang sekarang memang sudah gilirannya ya. Sekarang ini gilirannya angkatan laut gitu loh, yang jadi Panglima TNI ya. Jadi pas banget gitu loh. Kita tidak mereka-reka ya, tapi artinya sekarang sudah waktunya bergiliran kan, sudah ada kesepakatan bergiliran. Kemudian eventnya itu udah pas situasinya ya, dari situasi global tadi, kuartir regional yang kita bicarakan tadi, ancaman-ancaman di depan mata ini ya, dengan program-program daripada Presiden RI sebagai Panglima tertinggi TNI ya, ini sudah pas gitu loh. Nanti kalau salah memilih ya, nah saya nggak tahu lagi nanti bagaimana untuk mengatasi kondisi-kondisi yang ada itu ya. Kita kan secara nasional juga banyak gangguan juga ya. Secara regional ya tadi paling tidak di Laut Cina Selatan itu ya. Global juga sama. Nah ini pemimpin yang dipilih ini harus wawasannya harus luas sampai ke sana ya. Tidak hanya wawasan nasional ngurusi yang klinik-klinik di dalam negeri aja. Tapi juga yang regional gitu, paham permasalahan regional ini dan juga global ya. Nah, itu sih kalau pendapat saya demikian. Jadi dua-duanya sebenarnya potensial, tapi sama, hari potensial. ini ya memang sudah gilirannya angkatan laut ya. Betul. Karena dari tadi kita ngomong soal Pak Yudo, sebenarnya bagi Pak Surya sendiri nih, Pak Yudo seperti apa Pak? Ya. Saya kebetulan senior beliau ya. Senior itu sampai kapan juga senior ya. Beliau yang beruntung jadi Kasal ya, alhamdulillah. Saya melihat beliau, jejak beliau ini sejak dulu di Armada Timur, kita sama-sama di Armada Timur ya. Beliau juga di beberapa satuan ya. Beliau bagus orangnya. Kalem memang ya, tidak terlalu banyak bicara lah ya. Tapi serius. Ya, serius dalam memimpin ya buktinya beliau naik terus ya. Kemudian pendidikan juga berjalan lancar ya, dan penugasan sampai yang tertinggi sebelum Kasal kemarin kan ya, Anda juga tahu tadi yang saya ceritakan ya. Itu jabatan strategis yang memang dibutuhkan saat ini gitu loh. Melihat situasi atau konstelasi geografi kita di wilayah yang sedang bermasalah ini gitu. Nah, saya kira beliau pas orangnya. Memang beliau orangnya pendiam ya menurut saya, tidak banyak komentar. Ya apa adanya gitu ya. Kalem tapi konkret Pak. Kalem ya, konkret. Dan beliau yakin kalau berbuat sesuatu itu pasti insya Allah berhasil gitu. Nah, itu kan bisa kita lihat dari track recordnya selama ini ya. Nah, itu yang pandangan saya sebagai senior beliau ya. Jadi saya dengan melihat dua ini kemudian saya tidak jenuh karena saya mantan angkatan laut milih ini. Oh tidak. Tadi saya gabungkan dengan visi misi negara ini, visi misi presiden ya sebagai Panglima tertinggi, kemudian sudah ada
turunannya, kebijakannya, ya Pulau Maritim Dunia, tol laut dan sebagainya. Ini kan sekarang kita lagi mikir maritim gitu. Ya, siapa yang bisa mikir kemarin? Ya pasti dari Angkatan Laut gitu ya. Terus tadi kaitannya pertahanan keamanan. Ya sudah, beliau ini punya semua background knowledge maupun experience ya di bidang itu gitu. Nggak bisa diragukan ya. Nah, itu makanya saya sih berpendapat ya beliau yang paling pas untuk menjadi Panglima TNI dibanding yang lain ya. Saya nggak tahu yang lain, mungkin ada lagi juga yang lain, kan itu hak prerogatif presiden. Tapi boleh dong saya sebagai mantan Angkatan Laut, saya akademisi, boleh dong saya berpendapat seperti itu ya. Karena ini pandangan pribadi saya sebagai seniornya, juga saya memonitor sampai saat ini Angkatan Laut ya. Nah, saya punya pilihan itu, dan saya juga banyak yang mengarahkan pilihannya ke Pak Yudo Margono ya, mantan Kasal. Ya mungkin pendapatnya kira-kira juga sama seperti apa yang saya sampaikan gitu ya. Konteksnya ini pas gitu loh. Jangan salah pilih ini periode-periode terakhir ini. Kita juga masih banyak PR masalah penyelesaian batas maritim kita. Ya. Apakah itu batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas CTE, batas landas kontinen, ya seperti jadi Laut Cina Selatan kan banyak konflik. Itu kalau ndak orang yang paham, ya, ndak berpengalaman, bagaimana bisa menyelesaikan itu? Ya, ndak mungkin kita hanya bergantung pada anak buah kita sendiri, ya. Tapi pemimpinnya juga harus punya kapasitas pengetahuan, pengalaman, ya, penugasan yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Gitu. Itu pandangan saya. Iya. Jadi memang saya lihat-lihat juga Pak Yudo ini kalem tapi konkret ya Pak. Iya. Maksudnya nggak banyak bicara, tapi ya kayak soal COVID sebagainya Pak Yudo turut andil lah waktu awal-awal sampai hari ini, Wisma Atlet sebagainya gitu. Betul. Jadi ini menjadi masukan Pak untuk pemerintah, bukan akhirnya kita semena-mena milih gitu, tapi ini akhirnya bisa jadi informasi, bisa jadi masukan untuk pemerintah. Jangan sampai akhirnya salah pilih dengan situasi yang hari ini sedang kita jalani. Mungkin itu Pak, terima kasih atas waktunya Pak Surya. Iya, saya juga terima kasih ya sebagai penutup ya, closing statement saya hanya bisa mengharapkan dan berdoa ya semoga ke depan Indonesia ini akan semakin baik ya, terutama keamanannya ya. Nah, ini makanya perlu kita pikirkan ke depan ini bagaimana untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahannya, baik yang di lingkup nasional maupun regional yang nantinya berdampak pada kita ya, termasuk global ya. Nah, ini kebetulan sekarang orang lagi rame bicara kontestasi kepemimpinan Panglima TNI ya, nggak ada salahnya saya juga memberikan saran pemikiran saya ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar nanti oleh Pak Jokowi ya, Presiden RI sebagai bahan pertimbangan lah paling tidak ya. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga kepada pemirsa. Jadi sekian diskusi kita kali ini. Semoga akhirnya bisa bermanfaat untuk semua, terutama menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah dan kita semua, bahwa ada hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan kita semua. Bicara soal kelautan sudah tadi dibahas, bicara soal tantangan dan peluang serta kekuatan yang hari ini kita punya, serta PR-PR yang harus kita jalankan ke depan, Pak. Mungkin dari saya Arif Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.